I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat datang di channel Kanurhit. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengunjungi salah satu toko yang viral di kota Sidoarjo. Ya mungkin ini dunia baru bagi kalian, karena saya akan mencari konten-konten yang lagi viral berdasarkan saya mengamati dan melihat di media sosial bahwasanya toko ini menjadi magnet bagi para pengunjung atau bagi para pembeli, khususnya di dunia perburungan. Nama tokonya adalah David Lovebird Sidoarjo. Nah, di situ saya mengamati di YouTube, di TikTok itu rame banget kalau lagi live, ataupun juga waktu pengunjung itu langsung datang ke sana. Tempatnya itu di gang sempit masuk kalau saya mengamati melalui media sosial. Namun saya mencoba untuk penasaran, langsung datang ke sana. Perjalanan dari kota Mojokerto menuju ke Sidoarjo itu 1 jam 1 menit. Saya melalui tol dari Mojokerto kota, nanti keluarnya langsung di Sidoarjo. Untuk itu simak terus perjalanan video saya menuju di David Lovebird Sidoarjo, karena mungkin nanti banyak sekali ribuan burung yang ada di sana, dan mungkin sangkar-sangkar juga. Nanti saya akan mengunjungi satu persatu lapak-lapak yang ada di sana. Barangkali di sana juga ada banyak sekali jenis burung-burung ya yang sesuai dengan hati saya dan juga mungkin hatinya panjenengan semuanya. Langsung saja cekidot, kita menuju ke kota Sidoarjo melalui pintu tol Mojokerto. Ya teman-teman, jadi di David Lovebird Sidoarjo. Mungkin ini namanya Lovebird Sidoarjo. Dulu dia itu mungkin bermain lovebird ya teman-teman, sehingga nama Lovebird itu tidak ditinggalkan sampai sekarang ya. Mungkin itu menjadi pintu membuka rezekinya bagi Mas David. Itu mungkin saja, tapi kita nggak tahu. Terus akhirnya berekspansi ke banyak burung ya. Di antaranya di situ ada murai trotol, kacer, muda hutan, kemudian banyak sekali jenis burung di sana. Saya juga pada waktu melihat di media sosialnya itu banyak burung-burung yang disuplai dari kiriman-kiriman luar pulau, atau mungkin juga jenis dari kiriman luar negeri ya, kalau seperti kenari itu ya. Memang sangat murah sekali teman-teman. Jadi untuk salah satu contoh, untuk kacer saja itu dijual untuk eceran itu 230 teman-teman. Untuk muda hutan trotol, lepas trotol ya, itu dikasih harga 300.000. Memang untuk jenis burung murai batu itu kan lagi turun harganya dibandingkan ketika pada waktu saya beternak dulu. Saya jual anakan itu kan masih 1 juta, sekarang tinggal 300.000. Nah, turunnya harga itu yang mungkin peminatnya sedikit berkurang dan peternaknya semakin banyak. Terus kemudian jenis-jenis burung yang lain, seperti kalau kita mau pula di sana ya, terucukan itu 22 itu grosir, terus ecerannya 25. Kemudian sogon, manuk kenari dan lain sebagainya.
saya melihat untuk pasar burung yang ada di Surabaya untuk jenis rumahan itu di sini yang paling besar ya, di sini paling besar dan mungkin lagi ngehit juga karena mungkin kebawa dengan hoki ya, hokinya Mas David, sehingga ramainya di pasar itu tidak seramai yang ada di kios atau rumahnya Mas David yang ada di Surabaya, di Sidoarjo teman-teman. Jadi inilah yang menjadi daya tarik saya untuk membuat konten di toko burungnya David Lovebird Sidoarjo. Dari berbagai literasi-literasi yang saya kunjungi khususnya di dunia perburungan, dan ini menjadi pintu pertama kali saya untuk membuat konten dunia perburungan, itu saya mencoba untuk datang ke tempat yang lebih atau mungkin yang viral dulu. Dan mungkin nanti dari teman-teman ketika ada yang breeding dan sebagainya bisa nanti kami kunjungi ke tempat atau kandangnya teman-teman semuanya. Dan itu nanti kita akan menjadwalkan lebih lanjut. Sekarang saya akan menuju pintu tol Mojokerto Kota. Nah ini teman-teman, saya sekarang sudah masuk di tol. Belum masuk di pintu gerbang sih, jalan menuju ke arah tol. Jadi tol ini menghubungkan kota Surabaya kemudian Solo. Pintu masuknya dari sini, dari kota Mojokerto. Dan sekarang jam 1:30, kemungkinan sampai sana jam 2:30. Kemudian setengah jam, menurut informasi jam 3 itu buka kembali. Setelah jam 2 sampai jam 3 istirahat. Ya pas kita nanti istirahat setengah jam, baru nanti bisa masuk di lapaknya David Lovebird Sidoarjo. Oke. Sekarang sudah sampai di gerbang tol Warugunung. Kalau berdasarkan map itu kita kurang 3 kilo ya, 3 kilo, tolnya 39.000, 40 lah. Nanti sebentar lagi kita akan keluar di 3 kilo setelah kita berjalan. Ataukah ini masih tol lagi? Kita nggak tahu. Nah ini teman-teman, saya kurang sekitar 4 menit sampai 3 menit lah, 3 sampai 4 menit. David Lovebird, nah ini ada tanda panahnya ini. Memang untuk lapaknya itu rada masuk ya, dan parkirannya di luar, kita masuk ke dalam. Nah ini David Lovebird ini mungkin ada itunya, ada parkirannya di luar. Ribet. Itu mungkin ya rumahnya. Parkir David Lovebird.
Wis. Oke, David apa, Mas? Nggih. Ngajeng ebok, nggih. Ngajeng ebok niku. Tapi kasih istirahat lho. Oh nggih, mboten apa. Nggih. Ini kita lagi berjalan di samping gang menuju Kelapaknya David Loppet Sidoarjo. Dan ini berada di kecamatan mana? Taman. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination. Ya teman-teman, sekarang saya berada di lantai 1 David Loppet Sidoarjo, dimana ketika pagi saya nonton live streaming channelnya David Loppet Sidoarjo, itu pertama kali live streaming adalah manuk itu ya, burung obyuan ya. Terus kemudian live yang kedua itu datang kacer poci. Nah, dari situ saya akhirnya tertarik banget untuk datang ke sini ngejar kacernya yang mungkin bagi saya akan beli satu, dan untuk yang betinanya itu juga beli satu. Nah, setelah sampai di sini itu ternyata pukul 3 sore burungnya sudah habis terjual alias sold out. Jadi ya mungkin pulang dengan tangan hampa, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya tahu dulu tempatnya jual beli yang menurut saya sangat ramai sekali, viral di media sosial. Mulai dari buka jam 7 itu sudah ramai banget ditunggu, bahkan para pelanggannya itu ketika toko belum buka itu sudah antri di luar toko. Kemudian ketika toko dibuka langsung saja masuk berjubel-jubel orang atau pelanggannya dari David Sidoarjo ini. Nah, ini saya sekarang berada di lantai 2 toko David Loppet Sidoarjo. Nah, di sini tuh banyak sekali burung-burung ombyokan. Di antaranya banyak sekali kenari, terus jalak suren. Kenari pun banyak jenisnya, AF, loper, F1, F2 dan sebagainya. Terus teledekan, burung-burung yang banyak sekali lah di sini. Kalau di depan layar kita ini ada jalak kebu ya, jalak kebu. Nah, saya sempat tanya untuk kacernya itu di sini tidak ada satupun yang tersisa alias terjual semuanya. Nah, ini adalah jalak suren ini, jalak suren. Kemudian itu ada burung kuning kecil, itu apa namanya ya teman-teman, saya lupa ya. Kemudian saya nyari lagi yang betina kacer, itu juga sold out. Ada satu pagi yang ketika live streaming itu, sehingga saya datang ke sini juga sudah sold out. Nah, ini banyak jenis burung loppet, diantaranya pastel hijau, terus kemudian ada biru, Batman dan lain sebagainya. Terus di sebelahnya itu ada terucukan. Nah, terucukan itu di sini big size semuanya ya, besar banget ini terucukan ini. Ada terucukan dari Bali. Nah, saya tidak tahu perbedaan antara terucukan sini dan terucukan Bali itu apa. Kalau mungkin saya boleh membedakan itu dari segi posturnya ya. Posturnya untuk terucukan sini tuh besar-besar, sedangkan kalau saya amati di terucukan Bali itu size tubuhnya itu rada kecil alias lancir. Nah, kita tahu sendiri bahwa di lantai 2 ini banyak sekali pengunjung atau pelanggan dari David Loppet untuk melihat-lihat atau mungkin barangkali membeli juga, karena saya yakin mereka datang ke sini juga tidak dekat rumahnya tapi jauh-jauh semuanya. Hari itu
saya amati ketika saya tanya dari teman-teman atau yang datang ke sini itu rumahnya jauh-jauh semuanya. Dan di sini tuh disediakan partai eceran dan grosir, sehingga harganya itu tidak terlampau jauh spelnya. Salah satu contoh untuk murai batu trotol itu kemarin waktu ada stok 10 itu sekitar 280 ya, itu yang trotol. Kemudian naik lagi ada kalau nggak salah 850, itu sudah lepas trotol atau pastol ya. Ini terujukan ini yang saya tadi ngomongin, terujukan ini terujukan lokal ini, size semuanya. Dan sebelahnya itu ada bulung apa itu ya, seperti ada jambulnya di atas itu. Nah, untuk harga itu di sini sangat murah sekali ya. Suatu contoh ini terujukan ini. Terujukan ini itu kalau grosir kena 22.000. Kalau eceran kena 25.000. Itu sempat baca ini yang kertas putih itu ya. Kemudian jenis kenari itu juga paling minim harganya itu 90 lokal ya, 90.000 sampai dengan 190. Kalau yang F1 itu kalau nggak salah kena 500.000 di sini. Terus kemudian F2 kena 380. Nah itu. Nah di sini banyak sekali teman-teman atau pengunjung yang mau beli, tapi yang memegang harus pelayannya atau apa itu yang punya toko di sini. Kita nggak boleh pegang sembarangan burung-burung yang ada di box ini, karena sangat berisiko sekali. Ketika nanti mungkin ada permasalahan dengan burung, kita sudah lepas, itu mungkin yang dikehendaki sang pemilik atau Mas David ya. Banyak sekali rekan-rekan atau pengunjung di sini mengamati burung yang mungkin dari hasil pantauan. Salah satu contoh untuk satu box itu ada yang langsung gacor, itu mereka langsung ambil. Begitu ada yang gacor treat ya, treat itu langsung mereka ambil. Makanya dia sangat selektif sekali di dalam melihat pantauan burung yang mereka kehendaki. Nah, salah satu contoh seperti ini ya. Itu untuk menandakan dia itu sehat, terus ada cacat, dan mungkin juga untuk mengetahui jenis kelamin dari burung yang dikehendaki atau dibeli oleh para pengunjung. Jadi namanya juga burung ombyokan, sehingga kita harus benar-benar selektif antara memilih jantan atau betina, terus burung itu sehat atau tidak sehat, karena mungkin banyak sekali burung yang dikirim ke sini itu hasil dari kiriman jauh, sehingga mungkin dari perjalanan tempat tujuan sampai sini itu mungkin bagi burung fisiknya mungkin satu stres, kemudian lelah dan lain sebagainya, sehingga mungkin itu yang menjadi prioritas dari sang pengunjung untuk memilih atau memantau burung ketika mereka beli. Nah, di lantai 2 ini itu disediakan hanya burung ombyokan. Kalau yang di lantai 1 tadi itu burung-burung ocean sekelas dengan kacer, kemudian ada murai batu, kemudian ada perkutut. Banyak sekali di bawah itu perkutut lokal, Bangkok, terus banyak sekali lah. Saya hampir nggak hafal itu jenis burung perkutut, saking banyaknya jenis burung perkutut. Nah ini adalah kenari lokal ini, kenari bahan F1 350 yang di bawah F1 ini. Kemudian juga dari segi warna itu bagus ya, kuning-kuning cerah semuanya. Terus kemudian dari bodi itu juga besar-besar di sini. Lokal itu besar banget ya, sehingga mungkin ini kalau dibeli ya mungkin bagi kita sudah sesuai dengan yang digendaki lah. Kemudian untuk toko David Kenari Lovebird ini, toko David Lovebird ya,
itu juga melayani pengiriman luar kota, sehingga mungkin yang menjadi pertimbangan kita itu ongkos kirimnya itu kadang antara burung dan ongkirnya itu lebih mahal ongkirnya. Makanya kemarin juga saya bingung juga, lek aku tuku kacer seharga 150 atau mungkin 200 ya, tapi kalau kena ongkirnya itu 100.000 ya, yang mending tak samperin ke sini dengan selisih harga itu tidak seberapa ya, katakanlah bensin kita 100.000 sudah sampai sini, itu kita bisa memilih secara puas ya, kalau kita tahu barangnya secara detail di toko burung grosir David Lovebird di Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Taman. Nah, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir, dan saya ingatkan kembali, bantu saya untuk subscribe, like, dan komen agar channel saya lebih berkembang lagi. Dan terima kasih juga untuk David Lovebird Sidoarjo yang telah menginspirasi kaula muda untuk lebih giat di dalam bekerja dan berusaha. Yang jelas usaha bisa ditiru, namun rezeki datang dari atas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kanor Hit.